Halo guys, welcome to my channel. Setelah sekian lama belum ngupload video lagi, akhirnya sekarang baru sempet karena kemarin keluar kota beberapa minggu dan pulangnya rada sibuk. Ini deh sekarang udah sempet ngedit video, akhirnya langsung saya upload. Jadi di video kali ini saya pengen bahas ada tayangan yang pernah numpang lewat di Instagramnya Kortugigi. Nah, begitu saya nampak video ini, waduh gemes banget, pengen saya share ke kalian supaya kalian tahu. Coba deh kalian nonton dulu video ini. Astaga, itu burnya aja segede gitu, mau dimasukin ke mulut orang. Nah, kalau tukang gigi kayak begini, kalian bagusan cepet-cepet kabur aja deh, udah pasti nggak bener nih. Kalau kalian nampak tukang gigi pegang bur kayak begini, itu udah pasti gak bener. Bakal habis dibabat gigi kalian. Karena bur itu yang bulat itu namanya burdis. Kalau dari besi itu dulu kami pakainya buat motongin gigi. Jadi gigi aja bisa terpotong. Bayangin seberapa tajam itu alatnya. Dan biasanya sih bisa buat motong batu untuk model gigi itu juga. Tujuannya ya untuk eksperimen, untuk keperluan lab waktu dulu masih zaman-zaman kuliah. Terus terang kalau di klinik sih kita nggak bakalan pakai bur kayak begitu langsung ke rongga mulut pasien, langsung ke gigi pasien. Kenapa? Karena itu buangnya pasti kasar dan sekali bur itu pasti banyak yang bagian gigi yang terbuang. Jadi kalau ada gigi yang berlubang, ya lubangnya itu yang kita bersihkan sedikit demi sedikit supaya sebisa mungkin kita mempertahankan struktur gigi yang masih sehat. Jadi untuk buangnya itu kita bakalan pakai bur sekecil ini. Namanya bur bulat gitu yang kecil banget. Itu aja kita buangnya udah waspada banget, hati-hati pelan-pelan. Gimana coba itu yang pakai burnya segede gitu? Seringkali memang kita kedatangan pasien yang berawal dari tukang gigi itu, datangnya gigi depannya itu udah rata. Jadi giginya udah rata dengan gusi, di atasnya itu ditutup pakai gigi palsu. Jadi gigi aslinya itu nggak dicabut, gak dibersihin, cuman dikikis rata terus dicetak dan dibuatkan gigi palsu nimpa di atas sisa gigi itu. Nah, contohnya kayak foto ini, bahkan banyak yang lebih rata lagi dari foto ini, bener-bener rata sama gusinya. Padahal kalau gigi masih kondisi berlubang, kecil atau sedang itu masih bisa kita bersihin, langsung ditambal. Tapi kalau udah terlanjur ke tukang gigi dulu baru ke kita, dan tukang giginya udah terlanjur dikikis sampai rata, ya udahlah, itu udah terpaksa kita nggak safe lagi, terpaksa bakalan dicabut. Karena kalau kita berusaha pertahankan ya karena udah rata giginya, takutnya bakalan gampang pecah juga nanti. Jadi ujung-ujungnya pilihan terakhir ya sisa akarnya harus kita cabut baru diganti dengan gigi palsu. Terus kalian juga harus ingat kalau di dalam gigi itu ada lapisan syaraf. Nah, kalau gigi hanya berlubang kecil, sedang, dan belum kena ke lapisan saraf gigi, dan saraf giginya masih sehat atau masih hidup, kalau dikikis se-ekstrim itu, bayangin seberapa ngilu dan seberapa sakitnya tuh gigi. Gimana si anak gak sampai jerit-jerit, nangis-nangis gitu? Ya nggak, kasihan banget sih sebenarnya. Apalagi usia segitu masih anak-anak juga belum tahu dibawa orang tua ke tukang gigi kemanapun ya cuman ngikutin aja ya kan.
Jadi kalian mesti banget tahu kondisi gigi kalian. Kalau lubangnya masih terasa kecil atau sedang dan masih ngilu-ngilu, atau memang udah besar tapi masih ada beberapa mili di atas gusi, itu kemungkinan masih bisa dirawat, dipertahankan. Coba aja konsul ke dokter gigi dulu, jangan duluan ke tukang gigi, udah dipangkas rata baru datang. Ya kalau udah rata kita udah angkat tangan tuh, prognosisnya atau prediksi ketahanan giginya udah nggak gitu bagus, jadi kemungkinan besar akan disarankan untuk dicabut. To be honest, di Indonesia ini sebenarnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan gigi itu masih sangat-sangat rendah. Banyak banget pasien-pasien yang usianya masih muda, mungkin sekitar 20-an, 30-an, bahkan ada yang belasan tahun, semuda itu giginya udah banyak yang tinggal sisa-sisa akar gigi dan yang udah terpaksa mesti dicabut, dan jadinya ya pakai gigi palsu. Kalau ditanya alasannya ya jawabannya klasik lah ya, lebih banyak kan jawabnya ya nyalahin ke giginya. Kalau giginya itu memang tipe yang rapuh, yang mudah rusak. Ada yang bilang kalau orang tuanya dari kecil itu nggak ngajarin, jadi mereka kan belum tahu, nggak tahu pentingnya menjaga kesehatan gigi, dan udah besar sekarang udah tahu jaga penampilan, akhirnya baru nyesel, tapi udah terlambat, terlanjur rusak. Padahal kalau diperiksa memang rata-rata pasien dengan gigi yang rusak itu kebersihan rongga mulutnya udah tahu sendiri lah ya kondisinya gimana. Tapi ya di luar itu memang ada juga, udah semakin banyak mama-mama muda yang sekarang udah tahu pentingnya jaga kesehatan gigi. Jadi banyak yang bawa anak-anaknya rutin periksa gigi, atau kalau ada gigi goyang atau gigi yang sakit langsung tuh dibawa ke dokter gigi. Nah kalau saya kedapatan pasien anak-anak gitu, selalu saya info ke orang tuanya, nih giginya yang ini udah nggak ganti ya, gigi yang mana aja yang udah permanen ya, jadi mesti dijaga baik-baik. Terus mesti diinfo juga ke anaknya supaya anaknya juga tahu giginya itu udah nggak ganti lagi kan. Jadi buat kalian yang punya anak atau yang punya keponakan-keponakan, diedukasi lah, dibantu edukasi, dikasih tahu kalau salah satu hal yang penting untuk dijaga itu adalah gigi kita. Karena kalau udah dewasa, gigi itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Bayangin orang yang datang gak ada giginya atau giginya banyak yang rusak, item-item, dengan orang yang giginya rapi, bersih. Nah itu pasti penampilannya beda, penilaian orang terhadap mereka juga beda. Dan jangan sampai kita ngorbanin gigi anak-anak kita untuk dirawat di tangan yang salah, yang kerusakannya kecil malah nanti jadi makin parah. Jadi yang pasti-pasti aja dibawa ke orang yang memang profesional di bidangnya, yaitu ke dokter gigi atau ke klinik gigi. Bukan mau promosi, tapi memang dokter gigi itu udah menempuh jalur pendidikan, jadi mereka udah mempelajari gigi itu kondisinya gimana, harusnya diapain, cara penanganan yang tepat itu gimana gitu. Oke, sekian video dari saya. Monggo di share ke teman, saudara, keluarga, kerabat, dan sebagainya, terutama yang punya anak-anak di rumah, supaya mereka nggak membiarkan gigi anak mereka ditangani oleh pihak-pihak yang nggak jelas. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak relate, dan komen di bawah ya buat kalian yang mana tahu udah pernah giginya dikikis sampai rata sama tukang gigi, atau yang punya pengalaman jerit-jerit seperti anak di video tadi. Last but not least, ingat di subscribe supaya saya lebih rajin ngupload video dan lebih semangat lagi supaya channel ini bisa semakin berkembang. Thank you, see you, bye-bye.